Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih serta-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih serta-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, thank you Lord, haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat, amin, di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu, yes Lord, terjadi di hidupku. Thank you God. Bapa yang mengerti segala keperluan kami Tuhan, segala yang ku perlu, dan kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, nyata dalam hidup. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu, buat kasih serta-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan, oh, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, thank you Lord, buat kasih serta-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur
di dalam hidupku. Thank you God. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, thank you Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan yes Lord. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes Lord, Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Amin. Tinggi dan agungkan namanya. Amin. Kutuk dosa dihapuskan, kuasa iblis dipatahkan, dia mati selamatkan kita. Mengangkat Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Engkau Raja kami. Thank you Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan nama-Nya. Kutuk dosa kau hapuskan Tuhan. Dosa iblis dipatahkan, dia mati selamatkan kita. Oh yes Lord. Yesus dengan panji-panjimu, serukan
sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Megahkan Yesus dengan panji-panji-Mu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena thank you Lord, kami percaya Engkau Tuhan. Megahkan Yesus dengan panji-panji-Mu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih lebih dari segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Engkau Raja kami, Raja, haleluya, oh, haleluya. Thank you Lord. Kepuasan kami untuk tetap berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik, amin Lord. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Lord, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes Lord, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, yang terbaik. Engkau tempat bersandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaran, dan kami berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Berharap padamu, ya Tuhan. Haleluya. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan kami, thank you Lord. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan. Thank you Lord. Kami berseru kepadamu Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena penjagaan Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau harapan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima kasih Tuhan. Kepuasan kami untuk tetap selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Thank you Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan iman kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari persilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke sorga, dia duduk sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita boleh bertemu di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Seperti mana yang kita ketahui, pihak kerajaan telah mengenakan PKPB untuk negeri Sabah, di mana penyakit yang berbahaya itu COVID-19 sudah meningkat di Sabah. Pada masa yang sama juga, pihak kerajaan juga tidak membenarkan kita mengadakan kebaktian di dalam gereja. Tetapi kita bersyukur karena kita masih lagi boleh mengikuti kebaktian secara online. Jadi oleh itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ambillah peluang ini bersama-sama dengan keluarga, suami, istri dan juga anak-anak atau ibu bapa mengikuti kebaktian online. Supaya di dalam iman kita atau pertumbuhan rohani kita semakin lama semakin kuat di hadapan Tuhan. Walaupun kita menghadapi begitu besar cabaran di dalam menangani COVID-19 ini, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Jadi oleh itu saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jika ada sesuatu yang Anda tidak penting untuk Anda keluar dari rumah, dan silalah tinggal di rumah bersama dengan keluarga, kecualilah ada perkara-perkara yang Anda perlu ada urusan di luar yang penting, atau urusan untuk berbelanja, baru saja Anda keluar. Dan saya mengingati, jagalah diri kita, baik dalam kebersihan, dan juga di antara satu dengan yang lain. Dan kita percaya, kita berdoa, supaya COVID-19 ini akan berlalu dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan juga saya selalu mengingatkan kamu di dalam doa saya, bersama juga dengan staf gereja, di mana kami memilih waktu untuk berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kita di gereja, baik di Manggatal, baik dalam Chinese ataupun BM, mau juga di Talipuk. Dengan itu, kami adakan kebaktian secara Zoom di dalam Google, dan kalau ada di antara jemaat yang mau mengikuti doa bersama di dalam Zoom, di dalam Google, sila maklumkan kepada AI, karena dia akan membagikan kod kepada Anda, di mana kami akan berdoa setiap hari Isnin, jam 10.30 pagi, hari Rabu jam 10.30 pagi, begitu juga dengan hari Jumat
jam 10.30 pagi. Dan jika ada kesempatan, bolehlah mengikuti doa bersama-sama dengan AI. Dan minta kepada AI untuk mendapatkan kod Zoom dan kita boleh mengikuti doa bersama-sama. Dan selain itu, saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, dan saya juga terus mendorong kepada jemaat kita melalui hal pemberian persembahan dan persepuluhan. Anda juga boleh memberi baik secara tunai ataupun melalui banking online. Jadi kita juga memaparkan nomor atau nomor account bank, dan jika Anda mau memberi, berilah dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur kepada Allah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati kita dan menjaga kita. Walaupun dalam kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan saya mendorong supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita. Sekali lagi, kepada semua jemaat Tuhan, marilah kita terus mendorong di antara satu yang lain di dalam keluarga kita, dan ambil peluang ini untuk saling mendorong, khususnya saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 23 sampai 32 bersama-sama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 23 sampai 32. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkenal di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru kepadanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan juga beribadah bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya dimanapun kita berada dan bagaimanapun kita beribadah, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, yang bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kami belajar firman-Mu, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, sehingga kami semua dapat diberkati. Bahkan firman yang kami pelajari itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami bertumbuh di dalam iman, dan juga kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menaruhkan firman-Mu dalam hati setiap kami, dan kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu lalu saya membawa istri dan anak kecil ke klinik kesehatan, di mana kita pergi mendapat suntikan imunisasi kepada bayi kami. Dan di
tengah perjalanan itu setelah selesai kami pulang, di tengah-tengah jalan kita menghadapi kemalangan kecil di mana cermin sisi kereta saya pecah, bukan saja pecah tetapi hancur berderai ya. Dan terdetik di hati saya ketika melihat keadaan itu, di mana saya mempersoalkan apakah Tuhan tidak menyertai saya, ataupun mungkin ada dosa yang sudah saya lakukan sehingga Tuhan menghukum saya. Tapi di hati kecil saya juga Tuhan meletakkan bahwa saya harus bersyukur karena yang rusak itu hanyalah bagian kecil dari kereta, yaitu di cermin sisi. Namun istri dan anak saya selamat dan tidak ada kecederaan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita melihat apa yang kita lihat dan kita pikirkan apa yang kita pikir berbeza dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan di setiap situasi kita. Tapi apa yang saya mau simpulkan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memimpin kita. Bahkan Tuhan yang selalu menjaga kita sehingga kita semua di dalam keadaan yang baik dan selamat. Dan hari ini kita sudah membaca di dalam pembacaan Keluaran pasal 12 daripada ayat 1 hingga 28, di mana daripada perikop ini saya memberikan satu tema, yaitu umat yang diselamatkan. Nah, ketika kita membaca konteks sebelum daripada ayat ini, di mana ayat ini atau perikop ini berbicara tentang Paskah, yaitu kita melihat bagaimana tulah yang ke-10 ditimpakan kepada orang Mesir, bangsa Mesir pada masa itu. Dan sebelumnya juga ada 9 tulah yang lain. Dan daripada tulah-tulah ini, apakah tujuan Allah timpakan kepada bangsa Mesir? Tujuannya adalah untuk merendahkan, mempermalukan dewa-dewa orang Mesir yang mereka sembah. Bahkan di dalam itu kesempatan Allah menyatakan kekuasaannya, bahwa Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewa orang Mesir. Dan secara khusus pada hari ini kita membahaskan tentang tulah ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung, di mana di kalangan orang Mesir anak sulung yang dikeramatkan dalam penyembahan dewa matahari, yaitu dewa Amon-Ra, yang dimana dewa Amon-Ra inilah adalah dewa yang melindungi anak sulung setiap bangsa Mesir, bahkan secara khusus anak sulung kepada Firaun. Tapi apa yang terjadi ketika Allah timpakan tulah ini, anak sulung Firaun juga mati. Dan ini menunjukkan bertujuan merendahkan atau menyingkapkan ketidakmampuan dewa ini untuk melindungi anak sulung daripada Firaun. Bahkan bukan saja anak sulung Firaun, tapi anak sulung bangsa-bangsa Mesir dan juga segala ternakan mereka, anak sulung daripada ternakan mereka juga semuanya mati. Dan bagaimana kita melihat keselamatan di dalam keadaan ini, di mana umat Israel juga tinggal bersama-sama dengan bangsa Mesir ini. Tetapi apa yang berlaku kepada bangsa Israel? Mereka tidak sekali ditimpakan kepada wabah penyakit maupun kematian anak sulung ini. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 12 katanya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan ke semua ala Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini katakan kujatuhkan hukuman adalah Tuhan Allah mempermalukan dewa bangsa Mesir. Inilah bukti bahwa kuasa Allah terhadap dewa-dewa Mesir. Dan menurut Herbert Wolf, 10 tulah adalah gambaran dan pratanda eskatologi ataupun penyelamatan Allah kepada umatnya. Jadi 10 tulah yang ditimpakan
kepada bangsa Mesir ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel itu bahwa Allah sendiri Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini kita melihat Allah sendiri berinisiatif, Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Mesir pada masa itu. Dan hari ini kita melihat banyak kejadian berlaku di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan juga semalam kita melihat berita di mana di Vietnam satu banjir yang sangat besar dan dahsyat bagi saya, sehingga bila saya melihat ia satu kejadian yang sangat menakutkan. Bahkan ini kadang-kadang akan membuat hati kita gentar. Apakah dunia ini akan semakin kepada kehancuran, ataupun secara manusia mungkin kita pikir mungkin inilah tanda-tanda pengakhiran bagi dunia. Tapi kita sebagai orang percaya, apakah respon kita? Apakah ini menakutkan kita sehingga kita harus bersembunyi, harus melakukan perkara-perkara yang luar daripada pikiran kita? Tapi ketika kita dekatkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita. Dan di mana dalam setiap kejadian ini memperlihatkan kita bahwa kita harus sedar bahwa segala sesuatu yang berlaku di dalam dunia ini di bawah kendali Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa. Dan ketika Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan juga yang akan menyelamatkan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana umat Israel yang diselamatkan. Kita sebagai orang yang percaya adalah orang yang diselamatkan, orang yang dipimpin, orang yang diberkati Tuhan. Tetapi sebelum kita mengalami berkat perlindungan Tuhan, ada dua hal yang kita harus pelajari. Apa itu berkat perlindungan dan pertolongan Tuhan? Yaitu di dalam Mazmur 145 ayat 18 hingga 19 katanya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendaknya pada orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Pada kejadian 10 tulah itu, Allah menyerang Mesir, dan nampak sangat perbezaannya di antara umat Israel dan juga orang-orang Mesir pada masa itu. Jadi di dalam pada Mazmur ini kita melihat ada dua bagian. Yang pertama, tindakan Allah yang menyelamatkan, dan kedua, tidak cukup hanya Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita, tetapi kita sebagai orang percaya juga harus ada tindakan dan juga respon kita di dalam penyelamatan Allah. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, tindakan Allah. Yang kedua, tindakan sebagai respon manusia itu sendiri yang diselamatkan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu tindakan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan di ayat 13 juga mengatakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ketika malaikat maut datang untuk menumpahkan tulah atau mencabut nyawa anak sulung di setiap daerah di Mesir itu, umat Israel diperintahkan untuk menyapu darah domba di kedua tiang dan di atas ambang pintu mereka. Dan ketika malaikat Tuhan lalu di sana, maka ketika melihat darah itu, maka di sini dikatakan tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel ataupun di setiap rumah bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini ada darah perjanjian yang ditumpahkan
yaitu darah domba yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Jadi di sini Allah mengatur, Allah memberikan arahan kepada mereka. Allah sendiri yang merancangkan dengan teliti, dengan baik. Kalau kita lihat dan membaca daripada Keluaran daripada pasal 21 ayat 1 hingga 28 ini, kita melihat bagaimana secara teliti Allah mengatur dan merancang kepada setiap umat Israel apa yang mereka harus lakukan supaya mereka di dalam keadaan yang selamat. Jadi tindakan Allah yang menyelamatkan itu dapat dilihat daripada Allah sendiri yang memberikan arahan ataupun pimpinan. Kita lihat ini berbicara tentang bagaimana Allah mengarahkan mereka sehingga mereka harus menjaga kesehatan mereka dan mengadakan pertemuan khusus dan memperhatikan jiran tetangga mereka. Ini yang kita lihat di dalam pembacaan. Jadi sebelum mereka mengalami tulah kematian langsung itu, Allah sendiri sudah merancang dengan teliti dan baik dan tertib bagaimana supaya umat Israel akan tetap di dalam keadaan yang selamat. Bahkan mereka menyapukan kedua tiang rumah mereka dan di atas ambang pintu mereka darah domba yang sudah dikorbankan. Darah menunjukkan memberi pengertian pada kita bahwa sebuah perjanjian di mana Allah akan menyelamatkan mereka. Dan hari ini kita melihat lebih baik daripada darah domba adalah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita rasa takut, kita rasa gentar dengan segala keadaan yang berlaku di sekeliling kita, ingat bahwa Allah terlebih dahulu sudah merancang, sudah membayar harga yang besar di atas kayu salib di dalam perjanjiannya dan kita diselamatkan melalui darah Kristus menjadi tanda penyelamatan yang sempurna. Darah Yesus adalah darah korban yang sempurna, dan di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan juga pasti melindungi kita, dan Tuhan sudah memberikan kita hikmat bagaimana seharusnya kita menghadapi pandemik dan COVID-19 ini. Dan saya percaya juga tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita, bahkan selalu menyertai kita. Di mana kita melihat, kalau saya baca secara khusus, secara teliti apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel sebelum tulah ini, di mana sangat teliti Tuhan merancang semuanya sehingga umat Israel itu bukan selamat dengan begitu saja, tetapi ada perkara-perkara yang Tuhan arahkan kepada mereka supaya mereka taati, dan akhirnya mengapa mereka selamat? Kuncinya karena mereka taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh itu yang kedua, bagaimana kita mau lihat penyelamatan Allah, bagaimana kita mau melihat di dalam kehidupan kita selalu dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita diselamatkan adalah karena tindakan kita sebagai orang percaya. Apa tindakan kita? Kalau orang Israel pada masa itu, mereka respon dengan ketaatan. Walaupun banyak perkara yang harus mereka lakukan secara detail, tetapi nampaknya seperti macam menyusahkan mereka, tetapi mereka taat dan melakukan. Hasil daripada ketaatan mereka diselamatkan. Di dalam Keluaran 12 ayat 22 katanya, kemudian kamu harus mengambil seikat hiskop dan mencelupkan dalam darah dan ada di sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang pintu, pada kedua tiang pintu, dan tidak seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Setelah mereka sapukan darah domba yang mereka sudah sapukan itu,
mereka sudah korbankan domba dan mereka sapukan darahnya di kedua tiang pintu dan di ambang pintu. Apa yang mereka lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka harus duduk di rumah, stay at home. Ya, ini yang hari-hari ini kita diajarkan oleh pemerintah kita, supaya untuk kita memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini, kita harus kurang-kurangnya semalam diberitakan harus duduk di rumah sekurang-kurangnya 15 hari. Maka optimisnya pengarah kesehatan Malaysia mengatakan bahwa penularan ataupun rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Jadi bukan saja hari ini kita mengalami situasi di mana kita harus stay at home ataupun tinggal di rumah. Orang Israel pada masa itu dikata, kamu tidak boleh keluar dan pintu rumahnya sampai pagi. Mereka tidak taat, mereka tidak keluar rumah. Bahkan mereka dikatakan bukan saja mereka stay at home, ada perkara-perkara lain yang Tuhan sudah aturkan kepada mereka. Ketika mereka di dalam rumah, apa yang mereka harus lakukan? Mereka bukan tidur, makan, bahkan mencoba resepi-resepi ini. Tidak. Ada hal-hal yang Tuhan suruh mereka lakukan sementara mereka duduk di rumah. Dan mereka juga, apa yang pada saya boleh baca adalah mereka juga tidak melihat-lihat ke pintu di mana-mana apakah yang berlaku di luar, tetapi mereka tetap fokus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Yang pertama, mereka itu taat dan tinggal di dalam rumah. Dan yang kedua, tindakan mereka? Mereka mengadakan persekutuan kudus. Sungguh pun mereka di dalam rumah itu, mereka bukan bersukaria, mereka bukan tidur, lepak, makan, tidak. Bukan TLDM, tetapi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan perjamuan persekutuan kudus. Di dalam Keluaran 12 ayat 16 katanya, kamu adakanlah pertemuan kudus, baik pada hari pertama maupun hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya perlu dimakan setiap orang, itu saja yang kamu sediakan. Mereka adakan persekutuan kudus di dalam mereka stay at home ataupun mereka tinggal di rumah mereka. Jadi hari ini apakah kita juga melakukan hal yang sama? Ketika umat Israel diselamatkan oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mengadakan, selama mereka stay at home atau tinggal dalam rumah itu, mereka mengadakan persekutuan kudus. Hari-hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita bawa keluarga kita untuk mengadakan persekutuan kudus di dalam rumah kita. Membawa keluarga kita, dekatkan hati kita kepada Tuhan. Saya juga setiap malam ada kesempatan kita bawa anak-anak berdoa bersama-sama, untuk berdoa untuk keluarga, bahkan untuk COVID-19 ini, pandemik ini, kita berdoa bersama-sama. Dan ini menyatakan bahwa kita sebagai satu keluarga, kita berkumpul, kita mengadakan persekutuan kudus, berdoa bersama di dalam kita tinggal di rumah, maupun di dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Kita melihat bagaimana tindakan kita sangat penting untuk respon dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Tuhan sudah menentukan keselamatan bagi kita, tetapi tindakan kita juga sangat penting. Yang kedua, dan seterusnya, di Keluaran 12 ayat 4, apa yang mereka lakukan? Tetapi jika rumah, di Keluaran 12 ayat 4 katanya, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang dekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan masing-masing. Jadi saya simpulkan apa makna ayat ini adalah di mana ketika ada jiran tetangga kita yang tidak mampu untuk menyembelih seekor domba, dan Tuhan memerintahkan mereka
memperhatikan jiran mereka yang tidak berkecukupan, yang tidak mampu ini, dan membahagi bersama-sama mereka. Jadi di dalam tindakan penyelamatan Allah ini, apa tindakan mereka, respon mereka? Tuhan memerintahkan mereka di dalam mereka menantikan pertolongan Allah, di dalam mereka stay at home, mereka juga jangan lupa untuk memperhatikan tetangga mereka. Jadi bila saya baca secara teliti bagaimana rancangan Tuhan itu sangat teliti. Bukan saya Tuhan menentang mereka tinggal di rumah, dan di dalam tinggal di rumah mereka harus mengadakan persekutuan kudus, yaitu persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan juga memerintahkan agar mereka tidak lupa kepada tetangga mereka yang kekurangan, yang tidak cukup makan, yang tidak mampu. Mereka berikan, berkongsi berkat yang mereka ada. Dan hari ini juga kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, respon mereka ketika Allah memerintahkan mereka, mereka taat. Dan hari ini apa yang saya pelajari ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita selalu berdoa supaya pihak yang berwajib, pihak Kementerian Kesehatan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk mengendalikan situasi pandemi ini, sehingga bukan saja boleh terkawal, tetapi kita boleh memutuskan rangkaian penyebaran penyakit COVID-19 ini. Dan ketika kita sedang berdoa seperti ini, dan saya percaya apa yang mereka arahkan, apa yang pihak berkuasa sudah arahkan untuk kita tinggal di rumah, untuk kita menjaga kebersihan, untuk kita pakai hand sanitizer, pakai mask, pelitup muka, itu semuanya arahan. Dan saya percaya apabila mereka arahkan, ini adalah hikmat daripada Tuhan. Karena kita sudah berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan bagaimana untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 ini. Jadi respon kita sebagai umat yang percaya adalah kita harus taat dan mematuhi setiap peraturan yang diberikan kepada kita. Sepertinya kita harus tinggal di rumah, selalu menjaga kebersihan, tidak berkumpul di khalayak ramai, dan tidak kesana kesini, dan akhirnya di mana itu yang membuat kita boleh terjangkit oleh COVID-19. Jadi kalaupun kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus ada tindakan, ada respon yang benar daripada kita, yaitu kita harus patuh dan taat, ya, seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Setiap saranan mereka kita harus ikuti. Kita sebagai umat yang percaya kita harus taat dengan siapapun yang membuat arahan yang adalah pihak berwajib, yang punya kuasa, yang pihak yang dimana mereka bertugas lumus menangani pandemi ini. Dan kita, apa yang kita perlu buat hanya satu, yaitu kita patuh setiap arahan yang diberikan. Yang kedua juga, apa yang kita harus lakukan sebagai umat yang sudah diselamatkan, ataupun yang umat yang tinggal di dalam perancangan Allah, yaitu kita harus berjalan di dalam ketaatan. Bukan saja kita taat kepada Tuhan, tetapi kita juga diajarkan taat kepada pemerintah yang memerintahkan kita, yang sudah diberikan kebijaksanaan untuk mengawal dan memutuskan rantaian penyakit COVID-19 ini. Dan oleh itu, mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus memimpin kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam musim pandemi ini, mari kita bersama-sama untuk dekatkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa seperti mana yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Hangatkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Hangatkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.